A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Anak Pertama. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Ratna Dewi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku pun langsung pulang ke rumah setelah mendengar penjelasan dari Kiai Husin itu. Entah kenapa hatiku begitu teriris. Aku sangat sedih pada saat ini, bingung bagaimana cara menjelaskan pada Rati istriku. Karena rasa takut untuk kehilangannya begitu memuncak, hingga tak terasa air mata perlahan menetes dari sudut mataku. Aku berjalan perlahan, berpikir sangat keras pun percuma. Karena keadaan hidup anak serta istri saat ini sedang terancam. Cepat atau lambat semua ini berakhir. Aku menyeka perlahan air mata yang mulai deras membasahi pipi. Dilema dan pilu mengiringi perjalananku pulang. Tak terasa aku telah sampai di rumah. Gegas kulihat keadaan istriku. Dia masih tertidur, namun kulihat dia menggigil sangat keras. Kusentuh keningnya. Panas yang kurasakan dari punggung tanganku. Aku coba menggoyangkan lengan Ratih untuk coba membangunkannya. "Dek, kamu kenapa?" Bukannya menjawab pertanyaan dariku, Ratih malah mendorongku, lalu berteriak sekencang mungkin. Sudut pandang Ratih. Setelah Bang Raihan pergi ke musola, aku pun sejenak mengistirahatkan tubuhku yang serasa remuk. Pandanganku kunang-kunang dengan kepala yang sangat pusing. Badanku panas namun tubuhku menggigil kedinginan. Aku pun mulai memejamkan mata. Namun suara lemari kembali diketuk dari arah dalam. Dengan sempoyongan aku pun coba membuka lemari baju yang tak terkunci itu, sehingga sering ada tikus yang masuk di dalam. "Ini tikus ngapain sih? Berisik benar," pikirku. Aku perlahan membuka pintu lemari itu. Namun tak ada tikus yang terlihat. Hanya bungkusan plastik hitam yang diberikan oleh Mbok Tariam yang terlihat. Lalu tiba-tiba aku pun tersentak dan lompat mundur saat mendengar suara cekikikan khas seperti suara nenek tua itu. Aku pun begitu terkejut saat pintu lemari yang tadinya sudah kudorong agar tertutup, kini kembali terbuka. Mataku terbelalak dengan jantung berdetak sangat kencang seperti ingin meledak. Saat ku sadari yang mendorong pintu adalah Mbok Tariam. Iya, benar saja. Dia keluar dari dalam lemariku. Aku pun tak tahu dari sejak kapan dia ada di sana. Aku yang begitu terkejut hingga tersentak dan terduduk di atas tilam tempat tidur. "Nak Ratih, berikan saja anakmu pada saya." Aku pun kembali bergetar sangat kencang saat mendengar ucapannya. Kulihat wajahnya Mbok Tariam yang pucat pasi dengan senyum yang menyeringai begitu mengerikan menurutku. Aku meringsut mundur karena tubuhku yang sangat lemas, maka tak memungkinkan aku untuk lari dalam keadaan seperti ini. Karena tak kuat aku pun tersungkur ke samping dan tergeletak saat melihat wajah Mbok Tariam yang seketika berubah. Wajahnya penuh darah yang keluar dari kedua bola matanya, hingga seakan mata itu ingin keluar. Juga darah serta belatung yang keluar dari mulutnya membuat suasana menjadi semakin mencekam. Bau anyir pun menyeruak seketika. Aku mencoba untuk memejamkan mata saat sosok Mbok Tariam itu mulai perlahan mendekatiku. Seraya berkata,
Aku akan makan janinmu. Aku terus saja meringsut gemetar, dan sontak mataku kembali terbelalak saat kulihat tangan berlumuran darah dan berkuku tajam itu menyentuh lenganku. Tangan mengerikan itu malah semakin menggoyangkan lengan hingga tubuhku semakin gemetar. Sontak aku pun mendorong sosok menyeramkan itu hingga tercengkang dan membentur lemari. Aku sangat puas melihat keadaan seperti ini. Ternyata orang gila sepertimu itu sangatlah lemah, pikirku. Aku pun mengumpulkan tenagaku untuk berlari keluar. Namun dengan keadaanku yang masih sangat lemas, aku malah terjatuh dan tersungkur. Hingga aku tersadar saat mendengar, "Kamu ini kenapa sih, Dek? Udah dorong aku. Sekarang malah lari sampai jatuh gitu. Apa kamu mau bahayakan anak kita?" Suara itu terdengar jelas. Suara itu terdengar jelas dari Bang Raihan. Aku pun menoleh ke belakang dan benar saja, dia sedang terduduk dan memegangi pinggangnya yang terasa sakit. "Kamu ngapain duduk di situ, Bang?" Pakai tanya lagi. Dek, aku itu jatuh karena kamu dorong tadi." "Loh, aku gak ada dorong kamu kok. Mbok Daryam tadi kemana, Bang? Kan tadi aku yang udah dorong dia sampai kesungkur. Dan aku puas banget rasanya." Mata Bang Raihan sontak melotot mendengar ucapan dariku. "Istighfar, Dek. Berarti kamu hanya halusinasi tadi karena kamu saat ini demam tinggi." Aku yang masih terduduk di lantai ubin itu pun langsung diangkat Bang Raihan kembali ke atas tempat tidur. "Badan kamu itu panas banget, Dek. Jangan malah banyak bengong. Aku akan ambilin kompres. Lalu aku akan panggil bidan untuk periksa dan kasih obat demam untuk kamu ya." "Gak mau, Bang. Aku minta tolong sekarang kamu buang atau bakar saja bungkusan pemberian dari nenek tua itu. Sebab barang itulah yang tadi membuat aku jadi halusinasi dan hampir celaka, Bang. Bisa gila aku lama-lama kayak gini, Bang." "Iya, Dek. Abang akan buang barang-barang itu sekarang di sungai agar hanyut beserta gangguannya juga." Bang Raihan pun langsung berlalu pergi, membawa bungkusan hitam itu untuk dibuang ke sungai. Karena sungai itu tak terlalu jauh, maka tak butuh waktu lama untuk sampai. Namun di tengah perjalanan, Bang Raihan malah dihadang oleh seorang laki-laki yang berpenampilan compang-camping, rambut berantakan, dan baju yang sangat kumal dan kotor, serta koyak di sana-sini. "Berikan bungkusan itu." Bang Raihan yang menyadari bahwa lelaki itu adalah orang yang tidak waras pun menghiraukan perkataannya dengan tetap berjalan kaki. Hingga lelaki gila itu coba untuk merebut bungkusan hitam itu dari tangan Bang Raihan. Dengan cekatan pun Bang Raihan kembali menarik bungkusan itu hingga terlepas dari tangan lelaki itu. Bang Raihan pun berlari dengan sekuat mungkin hingga tanpa ia sadari, ia pun jatuh tersandung batu karena kurang hati-hati dan tidak fokus. Karena saat Bang Raihan berlari, ia sadar bahwa lelaki itu ikut mengejarnya. Lelaki gila itu kembali ingin merampas bungkusan itu hingga saling tarik-menarik antara Bang Raihan dan lelaki gila itu pun terjadi. Hingga lelaki itu coba menodongkan sebilah pisau. Lalu yang sontak membuat Bang Raihan terbelalak dan takut. "Berikan, atau kubunuh kau." Raihan yang saat itu dalam kekalutan pun terpaksa memberikan bungkusan hitam itu pada lelaki asing tersebut. Lelaki itu langsung berjalan menuju arah sungai. Raihan yang penasaran pun sontak mengikuti lelaki tersebut. Hingga ia pun berhenti saat melihat lelaki itu yang berdiri tepat di tebing pinggiran sungai. Raihan tetap memperhatikan lelaki itu dengan bersembunyi di balik pohon kelapa sawit.
agar tidak ketahuan. Namun Raihan pun terkejut saat lelaki itu malah melemparkan bungkusan itu ke dalam sungai. Yang sebelumnya hal itulah yang ingin dilakukan oleh Raihan. Mata Raihan kembali terbelalak saat melihat lelaki itu pun ikut melompat ke dalam sungai yang alirannya sangatlah tenang itu. Raihan dengan jantung yang berdegup kencang sontak berlari ke arah lelaki yang melompat itu. Matanya nanar memandang hamparan sungai panjang dengan air berwarna jernih sedikit kebiruan itu. Pandangannya ia perjelas mencari sosok lelaki aneh itu. Namun nihil, dia tak terlihat, begitu juga dengan bungkusan hitam tersebut. Hatinya sangat lega. Berarti memang benarkah dia orang yang tidak waras? Pikirku. Aku pun kembali pulang ke rumah. Karena setelah berhasil menghanyutkan barang pemberian Mbok Taryam, juga ingin menghanyutkan kesialan yang ada di dalamnya. Di tengah perjalanan, saat melewati pohon-pohon kelapa sawit yang mulai menjulang tinggi, ia kembali dikejutkan oleh sosok Mbok Taryam yang tiba-tiba muncul dari balik pohon kelapa sawit tersebut. Saking kagetnya tubuhku hingga sedikit gemetar. Hampir saja copot jantungku dibuat nenek ini, pikirku. Aku pun melewati dia dengan biasa saja, agar dia tidak mencurigaiku. Aku pun terus berjalan perlahan. Namun ketika aku baru saja sampai di sampingnya, Mbok Taryam pun memasang wajah marah dengan tangannya yang mengepal. Namun aku tak sedikit pun merasa takut. Karena mana mungkin nenek tua sepertinya mampu melawanku yang masih muda, dan tenagaku pasti lebih kuat darinya. Namun jantungku kembali berpacu dengan kencang saat ku dengar, "Kau akan celaka bila ikut campur urusanku." Kata-kata itu keluar dari mulut Mbok Taryam dan sontak membuat aku emosi. Aku gak akan ikut campur bila tidak kau ganggu istri dan calon anakku. Dasar nenek tua gila. Demi harta kau akan ingin hancurkan kebahagiaan keluarga kecil kami. Di mana hati nuranimu, ha? Selama kau masih ganggu keluargaku, aku takkan tinggal diam. Camkan itu nenek gila. Aku yang begitu emosi pun langsung sekonyong-konyong memarahi mbok itu. Aku tak menyangka perkataanku membuatnya juga semakin emosi. Namun yang tak dapat kucerna dalam otakku, wajah keriput Mbok Taryam itu pun mulai memerah menahan amarahnya. Aku terus saja melihatnya lekat-lekat dan spot jantungku kembali terpacu. Keringatku pun ikut membanjiri wajah tampanku hingga tetesannya masuk ke dalam mata, hingga membuatnya sedikit perih saat melihat wajah Mbok Taryam yang merah tadi berubah. Warna merah itu lama-kelamaan semakin banyak dan sebagian menetes ke tanah. Mataku terbelalak saat kulihat ternyata itu adalah darah yang keluar dari kedua bola mata Mbok Taryam, bak air mata yang menetes. Tubuhku kembali bergetar saat wajah merah itu mulai melangkah dan mendekatiku. Aku yang mulai merasa takut pun sontak mengumpulkan jurus kaki 1000 untuk lekas berlari. Aku pun berlari dengan sekuat tenaga menjauh dari tempat tersebut. Ku coba menoleh ke belakang untuk memastikan nenek tua itu tidak mengejarku. Hatiku pun kembali lega saat ada kulihat nenek tua itu yang mengejar juga tidak ada di tempat ia berdiri sebelumnya. Aku pun menghentikan langkahku. Ku perjelas pandanganku namun tetap sama. Memang Mbok itu sudah tidak ada di sana. Di mana nenek gila itu? Masa cepat banget ya perginya? Dengan perasaan yang begitu tenang, aku pun dapat mengendalikan detak jantungku dengan remote kontrol ajaib. Dan aku kembali membalikkan tubuhku dengan niat ingin segera pulang ke rumah. Namun jantungku seakan meledak saat di hadapanku kini muncul sosok wajah penuh darah milik Mbok Taryam tadi sedang menghadang. Aku yang refleks pun sontak berteriak
Tak lupa aku mendorong tubuh Tuan Botaria hingga ia tercengkang karena aku mengingat kejadian yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh Ratih tadi pagi padaku. Aku pun tanpa membuang waktu lari secepat kilat. Getaran di tubuhku begitu kencang, begitu pula dengan deru jantungku. Namun semua itu tak kuhiraukan. Aku membaca doa-doa yang aku bisa. Bahkan saking paniknya, doa masuk WC pun ikut kubaca agar aku selamat sampai di rumah. Sesekali aku pun terjatuh dan terguling saat tersandung batu besar jalanan. Dengan masih membaca doa, akhirnya alhamdulillah, aku pun sampai di rumah dengan selamat. Assalamualaikum, ucapku saat masuk ke dalam rumah. Tak ada jawaban dari siapapun, karena ibu dan bapak sudah pergi ke ladang. Karena mereka tahu aku hari ini libur dan akan menjaga Ratih di rumah. Aku masuk ke dalam kamar untuk mengecek keadaan istriku. Dia tertidur dengan masih sedikit menggigil dan tubuhnya yang masih sedikit panas. Aku pun berjalan ke dapur untuk mengambil air dengan niat mengompres tubuhnya. Karena dia yang kedinginan, jadi aku memakai air hangat. Setelah itu aku pun langsung beranjak ke dapur untuk memasak nasi dan sayur untuk sarapan. Api yang menyala membakar kayu itu pun mengepulkan asap seperti awan mendung. Mencium uap nasi yang sedang dimasak, begitu juga dengan sambal terasi yang kumasak pun sukses membuat cacing di perutku demo. Ya, benar saja, karena belum juga aku sarapan, tapi aku udah jogging duluan. Untung aja gak pingsan di jalan tadi, pikirku. Setelah sarapan selesai dimasak, aku pun lantas membangunkan istri sematawayangku itu untuk makan dan minum obat yang sebelumnya telah dibeli ibu di warung. Ratih pun duduk di kursi dengan sebelumnya kupapah. Dia pun langsung meminum susu tajin yang kubuat, namun sedikit malas untuk makan. Makananku gak enak ya dek. Kamu kok jadi seperti gak nafsu gitu? Kamu ini bang, seperti gak pernah demam aja. Mulutku ini pahit tahu. Kamu makan itu sambil mandangi wajahku dek, pasti jadi manis. Ratih pun sontak memandangiku, namun dengan mata yang melotot, membuat aku tersenyum lebar. Sudut pandang Ratih. Aku yang masih sedikit pusing, lantas meminum obat selepas sarapan. Aku tak tahu kenapa setelah Bang Raihan membuang bungkusan hitam berisi peralatan bayi itu, tubuhku pun merasa lebih enakan. Aku tak lagi menggigil, hanya kepalaku saja sedikit nyeri. Mungkin karena selalu mengingat kejadian-kejadian yang baru saja aku alami. Aku pun tetap duduk di kursi kayu sambil memperhatikan Bang Raihan yang sedari tadi tak ada diamnya. Selepas makan ia langsung mencuci piring dan lanjut mencuci baju. Aku yang merasa kasihan pun lantas beranjak ingin membantunya. Aku berjalan menuju kamar mandi tempat Bang Raihan mencuci baju. Mari bang, aku bantu. Gak usah lah dek, biar aku aja yang cuci pakaian yang menumpuk segunung ini. Mungkin kamu kemarin habis bongkar gudang ya. Aku yang heran melihat ucapan Bang Raihan pun sontak membuang nafas dengan kasar. Ya ampun bang, baju cuma 2 pasang aja kamu bilang segudang. Ia pun sontak terkekeh. Memang dia kalau bicara denganku kadang agak berlebihan. Alasannya biar tidak boring. Udah dek, kamu duduk aja di sana. Kapan lagi coba aku bisa bantu kamu? Toh sekarang kan aku lagi libur kerja. Aku pun kembali duduk di kursi seperti yang Bang Raihan pinta. Namun setelah ku perhatikan cara mencucinya, ya ampun bang, pantes saja baju dasterku banyak yang robek. Kamu sikatnya kenceng banget ya. Enggak lah dek,
Perasaanku kalau nyikatnya pelan-pelan gak bersih. Jadi selama ini aku nyucinya gak bersih dong? Bukan gitu loh, Dek. Aduh, kacau nih. Perang Dunia Kedua akan segera dimulai kayaknya. Aku pun sontak melotot mendengar ucapan Bang Raihan, lalu beranjak dari tempat dudukku, lalu mencubit pinggangnya. Aduh, Dek, sakit tahu. Enggak kok Bang, aku rasa. Iyalah enggak. Coba sini kamu yang kucubit gantian, biar ada rasanya. Aku pun cengengesan lalu kembali ke tempat dudukku. Selesai semua pekerjaan, lantas kami pun duduk di teras depan rumah, sambil sesekali berbincang dan bercanda dengan Bang Raihan. Lalu lewatlah Kang Jaka dari arah depan rumah. Mau kemana Kang? Tanya Bang Raihan. Ini mau ambil daun jati buat bungkus nasi besok. Kan mau 7 harian almarhumah Ijal, anaknya Yudarmi. Oh iya, mari saya bantu Kang, tawar Bang Raihan kembali. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Sudah 1 minggu saja sejak kejadian naas menimpa Ijal. Semua itu tak lain adalah perbuatan Mbok Tariam yang mengejar harta. Para warga yang hendak kenduri pun pasti mengambil daun jati di pohon rimbun ujung jalan sana. Karena di masa itu belum ada kertas pembungkus nasi, namun hanya daun jati dan alas daun pisang saja. Kang Jaka yang memanjat dan memetik daun jati, sedangkan Bang Raihan yang mengumpulkannya di bawah. Setelah selesai memetik dan mengumpulkan daun yang cukup banyak, tak terasa jam pun menunjukkan pukul 12 tengah hari. Kang Jaka pun gegas turun dari pohon yang cukup besar itu. Karena hujan yang turun malam tadi membuat batang pohon sedikit licin. Kang Jaka yang kurang hati-hati akhirnya menginjak dahan yang cukup basah dan licin pun akhirnya tergelincir dan bruk. Kang Jaka sontak terjatuh cukup kencang, membuat aku yang memperhatikan dari teras rumah pun sangat terkejut. Begitu juga dengan Bang Raihan. Aku pun berlari ke arah mereka berdua. Wajahnya meringis karena menahan sakit. Kang Jaka tergeletak di tanah dengan kaki yang tak bisa digerakkan. Bang Raihan yang coba menolong pun tak mampu mengangkat tubuh Kang Jaka. Akhirnya aku pun coba untuk meminta tolong warga sekitar. 2 orang lelaki yang tepatnya adalah tetangga kami pun gegas berlari untuk menolong Kang Jaka. Mereka bertiga pun lantas mengangkat tubuh Kang Jaka, juga dengan kesulitan. Padahal postur badan Kang Jaka tidak terlalu besar. Namun sudah 3 orang yang memapah, tetap saja terasa sangat berat. Aku hanya bisa mengikuti mereka dari belakang, karena aku pun tak dapat membantu banyak, karena perutku yang telah buncit. Saat Kang Jaka diangkat, tiba-tiba harum bunga melati sangat kuat menusuk hidung. Namun kenapa bapak-bapak yang lain seperti biasa saja ya? Apa cuma aku yang merasakannya? Aku yang baru saja berlalu dari bawah pohon jati itu pun merasakan ada hembusan angin pelan di leherku, hingga sukses membuat bulu kuduku meremang. Aku pun mempercepat langkahku. Namun, Kak Ratih. Aku pun tersentak dan kaget ketika mendengar suara bisikan yang sangat jelas memanggil namaku dari arah belakang, yaitu pohon jati. Aku pun refleks menoleh ke arah pohon itu. Mungkin saja memang ada orang, pikirku. Kulihat sekitaran bawah pohon yang rindang tersebut, namun tak ada 1 orang pun di sana. Aku pun kembali melangkahkan kaki perlahan dan Kak Ratih. Suara itu kembali muncul hingga menghentikan langkahku. Kupandangi kembali sekitaran pohon tadi, namun nihil. Tetap saja tak kulihat siapapun. Namun kulihat ada yang sedikit aneh. Kenapa dahan-dahan pohon itu bergerak cukup kencang ya? Seperti ada yang sengaja menggoyangkannya.
Tapi bukannya tak ada lagi orang di atas sana. Siapa yang manjat lagi ke atas pohonnya? Padahal ini jam 12 loh, pikirku. Aku pun memperjelas penglihatanku. Namun benar saja, ada orang di atas sana. Namun seperti anak-anak karena tubuhnya yang tidak terlalu besar. Kukucek mataku untuk memperjelas. Karena aku penasaran anak siapa yang memanjat pohon yang cukup tinggi itu di tengah hari seperti ini, dengan maksud ingin menyuruhnya turun. Dan setelah aku tahu siapa yang ada di sana, sontak mataku terbelalak dengan jantung yang berdegup kencang. Siang itu padahal keadaan sedang mendung, namun tetap saja membuat tubuhku terasa panas dan keringat yang mulai membanjiri. Anak itu melambai ke arahku dengan senyum yang menyeringai dan kembali memanggil, "Kak Ratih." Dek, aku pun kembali tersentak dan terkejut. "Ijal." Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.